Pemirsa, perangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2025 dilakukan secara bertahap mulai awal Mei 2025 ini. Apakah permasalahan penyelenggaraan ibadah haji bakal selalu berulang dengan persoalan yang sama? Mulai dari persiapan, akomodasi hingga koordinasi antar negara, kita akan bahas langsung bersama narasumber pada malam ini dengan Bapak Muhammad Zain, selaku Direktur Pelayanan dan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Kemenak, dan juga Bapak Ade Marfudin, selaku Pengamat Pelayanan Ibadah Haji dan Umroh. Selamat malam, Bapak-bapak. Assalamualaikum, selalu keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Zain terlebih dahulu. Pak Zain, dari hari ini Pak, sudah berapa jemaah calon haji yang sudah berangkat di kloter pertama ini Pak? Bisa dirangkum? Ya, Mhm. makasih. Menurut data kita, pemberangkatan pertama ini sekitar 7 ribuan. Jadi memang pelaksanaan keberangkatan haji ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu mulai tanggal 2 Mei ini sampai tanggal 16. Kemudian gelombang kedua nanti, ini semua ke Madinah. Gelombang kedua nanti pada tanggal 17 Mei sampai 31 Mei. Alhamdulillah untuk hari ini, ya menurut data kita sudah lebih 7.000 yang berangkat secara keseluruhan. Dipastikan ke 7.000 calon jemaah haji itu, jemaah calon haji itu sehat selalu Pak? Diberangkatkan tadi pagi sudah sehat bugar, fisik, mental, sebagainya? Alhamdulillah ya, karena kita memang tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi sangat ketat di dalam menerapkan SOP istita'ah. Ya, jadi memang dalam Al-Quran orang yang diwajibkan haji adalah walillahi nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Orang yang istita'ah mampu secara fisik maupun secara finansial. Dan sangat ketat Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Itu soal kesehatan Pak, tapi kalau soal sosialisasi nampaknya masih belum beragam diterima dengan baik Pak, karena temuan tim di lapangan, tim kami, tim liputan, terdapat jemaah calon haji yang membawa barang-barang yang dilarang Pak. Ini bagaimana Pak? Ada yang membawa gunting, membawa pancing, ini bagaimana? Kementerian Ya, Anda betul. menanggapinya? Ya, kami juga sudah membuat video, sudah menghimbau pada saat manasik haji juga disampaikan barang-barang yang terlarang. Dan memang saya dengar secara budaya, memang ada orang ya kalau dia buka warung, memang dia sengaja bawa alat-alatnya, sendok, panci. Itu memang dijadikan sesuatu sampai ke Mekah. Tapi ini sebetulnya kita sudah sampaikan itu terlarang. Untuk aspek keselamatan seperti apa Pak gambarannya? Sehingga mungkin kita bisa dapat bayangan Pak, bagaimana kemudian kelayakan pesawat udara, kemudian layanan embarkasi, debarkasi, jalur cepat, fast track, dan perlindungan WNI di sana nantinya bagaimana? Ya, pertama untuk fast track, alhamdulillah tahun ini tetap 3 ya, Soekarno-Hatta, Solo, dengan Surabaya. Tetapi ada yang menarik tahun ini, insya Allah akan dilepas pada tanggal 4 Mei besok oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, sekaligus untuk meresmikan pertama kalinya Bandara Haji dan Umroh di Terminal 2F Soekarno-Hatta. Nah, itu yang menarik. Yang kedua, mengenai keselamatan, kita sudah punya petugas, alhamdulillah, lebih 4.000 petugas tahun ini, dan sudah terlatih sedemikian rupa, dari TNI juga dilibatkan, kesehatan, perawat, dokter, dan sebagainya. Di Mekah juga, Madinah juga seperti itu. Kemudian asuransi, kami juga ada asuransi untuk perlindungan jamaah. Alhamdulillah, insya Allah dari sisi ini jamaah kita akan ini, termasuk juga akomodasinya. Kemudian ini memang ada tantangan sedikit tentang fast track ya. Ternyata ada 1-2 orang seperti di Surabaya, ada satu yang harus tidak clear antara visanya ya, dengan sedang proses. Kalau untuk aspek kekhusyukan bagaimana Pak, pembinaan jemaah dan petugas haji, apakah sudah lancar nampaknya menuju lokasi nanti di sana? Bimbingan syariah manasik haji juga bagaimana? Manasik haji, alhamdulillah Menteri Agama hari ini itu merevisi buku-buku jamaah haji yang selama ini, termasuk filosofi haji, kemudian cinta tanah air, kekhusyuan, bagaimana menjalankan ibadah haji sehingga makbul dan mabrur, taat. Ya kan, Indonesia
Indonesia ini termasuk jamaah haji paling taat di seluruh dunia. Oke. Dan itu Menteri Agama selalu mewanti-wanti supaya kita tetap taat seluruh aturan. Baik, saya ke Pak Ade. Pak Ade, apa yang menjadi catatan Anda pada hari ini? Mungkin perhatian Anda, Pak, dengan kloter pertama yang terbangkan ada 7.000, apakah semuanya Anda bisa lihat perkembangan hari ini bagaimana, Pak, di daerah? Pak Ade? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentunya kan haji kita sudah berjalan bukan baru tahun ini, sudah cukup punya pengalaman perjalanan yang cukup panjang tentang perhajian kita, sehingga persiapan-persiapan sudah cukup baik. Artinya bahwa pemerintah dalam hal ini di akhir pelaksanaan ibadah haji tahun ini masih ada di Kementerian Agama, karena tahun depan kan sudah beralih ke Badan Haji. Artinya akan memberikan sesuatu yang terbaik, pelayanan yang terbaik, persiapan yang terbaik. Hanya saja tentu ini juga tidak lepas dari catatan-catatan yang ada. Misalnya masih sosialisasi yang masih kurang maksimal tentunya, karena masih ada jamaah haji yang berangkat tapi sering membawa egonya masing-masing, tidak mendengar apa menjadi keluhan, menjadi saran pemerintah, para petugas haji, pembimbing ibadah haji, larangan-larangan yang tidak boleh dibawa masih tetap dipaksakan dibawa. Ini juga berarti kan edukasi kita masih lemah. Untuk itu, karena edukasi masih lemah, karena tiap tahun terjadi, maka pembinaan masifnya masih dinilai kurang menyeluruh. Untuk itu ruhnya ibadah haji itu bukan hanya sekedar pada ketersediaan akomodasi, bukan ketersediaan catering, bukan saja pesawat yang terbaru, tapi tetap yang utama adalah bagi saya di samping istiqomah finansial, istiqomah keamanan, istiqomah kesehatan, ada yang lebih urgent adalah istiqomah manasikul haji. Ini kemampuan manasik haji menjadi catatan penting, karena jamaah haji kita harus dipersiapkan bukan hanya 3 bulan sebelum berangkat, tapi jauh-jauh hari. Ini pembinaan menjadi ruhnya dalam ibadah. Untuk itu bagaimana jamaah haji tidak berlebihan dalam beribadah, karena catatan kami ketika konsultan haji di Arab Saudi itu lebih dari 320 kasus jamaah haji yang masih memaksakan diri, berlebihan, tidak tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Maka inilah pentingnya kekuatan dari pendidikan moderasi beragama dalam ibadah haji. Ini yang penting, bagaimana jamaah haji berada pada posisi moderat dari sisi pelaksanaan ibadah haji. Tidak merugikan diri sendiri, tapi justru adalah menjadi bagian pewarna jamaah haji kita Indonesia yang terbaik dan mudah diatur tentunya. Baik, silakan direspon. Pak Zain, nampaknya belum moderat ini, jemaah calon haji kita masih terdapat ratusan jemaah haji kita yang berlebihan ibadahnya di Tanah Suci. Ya, itu ya tahun kemarin ya. Jadi memang Pak Menteri semalam ketika melepas jamaah haji kita kloter pertama menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan Pak Ade, bahwa begitu sampai di Medina atau sampai di Mekah, ya harus tahu ini sunnah ya. Yang nanti jangan sampai nanti pada puncak Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah dan Mina justru sudah kehabisan energi. Jadi harus save energi kita ya, yang pokok-pokok saya dilaksanakan. Saya pikir itu penting sebagai himbauan. Mumpung belum terjadi ya. Jadi saya pikir himbauan Mas Ade saya setuju. Manasikul Hajj harus diperbanyak, diperkuat, dan tentu ini menjadi tugas petugas haji, pembimbing haji, dan kesadaran jamaah kita sendiri. Oke, kita bahas soal evaluasi tahun lalu, Pak Zain. Ini banyak sekali kekurangan kita dalam ibadah haji untuk Indonesia ya. Tenda melebihi kapasitas, jemaah tidur lorong tenda, AC mati, antre toilet sampai 2 jam, fasilitas tidak ramah lansia. Ini bagaimana nanti membereskan hal ini di lapangan, Pak? Sekarang ini Pak Menteri sudah memutuskan lewat Direktur Layanan Haji dan Luar Negeri, kita menerapkan sekarang skema tanazul dan murur. Jadi tanazul dan murur ini juga menjadi program pemerintah Saudi Arabia tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya juga sudah dilaksanakan, tapi belum masif. Alhamdulillah ini kurang lebih. Jadi tanazul murur itu begini. Tanazul itu adalah sekitar 38 atau 40 ribu orang
yang ya fisiknya kuat, itu begitu dari Arafah menuju Musdalifah, mereka ini langsung nanti tidak nginap di Mina, ya skema tanazul itu, tapi langsung ke hotel. Nah, sementara yang sudah lansia dan sebagainya kita berikan skema untuk murur. Artinya dia hanya drive thru atau tidak menginap tidak mabit di Musdalifah, tetapi langsung ke Mina dan masuk tenda. Ada skema baru Pak, maaf saya potong ini biar Anda tambahkan juga, ada skema baru yang diterapkan ya Pak ya, skema tanazul. Ini bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi skema tanazul itu yang sekarang sudah mendaftar dari sekarang. Jadi kita sudah bisa deteksi jamaah-jamaah mana dari kloter mana yang memilih untuk tanazul. Sehingga bisa mengurangi kepadatan di Mina. Jadi tidak semua harus mabit di Mina. Demikian juga ketika melewati Musdalifah, tidak mesti mabit di Musdalifah. Jadi orang-orang lansia atau disabilitas itu melewati saja Musdalifah, murur namanya, dia beberapa jam di atas busnya, setelah itu langsung ke Mina dan masuk tenda. Nah, tadi yang tanazul, dia langsung dia melewati tidak mesti mabit di Mina, tapi langsung ke hotel. Nanti besoknya baru melempar jamrah. Ini bisa, sudah ada fatwa majelis ulama-ulama kita dan membenarkan adanya ini. Tinggal kita nanti mudah-mudahan mohon doanya Pak, jangan sampai terjadi crowding di situ. Pak Ade, dengan skema tanazul tadi, apakah Anda yakin optimis kepadatan jemaah haji di Mina akan tidak padat nantinya, akan berkurang? Ya, bukan masalah mengurangi kepadatan, tapi ada alternatif tadi bahwa solusi dengan memahami karakter jamaah haji kita yang tadi yang lansia, yang risti dan sebagainya, inilah yang fungsi dari sebuah pendidikan moderasi beragama diterapkan. Dan jamaah diberikan pemahaman yang pas, yang jelas. Kenapa diambil sikap yang murur, kenapa tanajul, maka dikembalikan pada kondisi dan ini harus kecerdasan dari para petugas pemibadah haji, meletakkan, melihat kondisi real jamaah haji, mana yang layak untuk ditanajulkan, mana yang dimururkan, sehingga ini adil. Jadi orang kondisi badannya tidak kurang pas, kurang sehat, maka Anda pilih yang murur atau yang tanajul tadi. Saya kira ini perlu ada pemahaman yang komprehensif bagi jamaah haji kita. Mudah-mudahan para pembimbingnya, para konsultan mampu mengarahkan dan memilah para jamaah haji mana yang perlu ditatasi dengan baik, dengan sistem, dengan model tadi. Ini saya kira yang jadi catatan kita selalu, jamaah haji kita ini banyak yang memaksakan sebelum Arafah, misalnya umroh berkali-kali. Ini juga sering dari tiap tahun kan tidak paham ilmunya gitu loh, karena tadi pembinaan manasiknya yang masih kurang maksimal di tanah air, karena dalam hitungan masih hitungan 3 kali, 7 kali atau 10 kali. Harusnya kita 3 tahun karena jumlahnya cukup banyak, antrinya cukup panjang, sehingga pembinaan harus dimaksimalkan ke depan. Pak Ade dan Pak Zain, kita putarkan ada statement dari DPR Komisi 8 yang menginginkan adanya tambahan kuota dari negara sahabat yang tidak terpakai kuotanya dialihkan ke Indonesia. Kita akan putarkan berikut ini statement dari Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang untuk dikomentari Anda berdua. Kalau kita kerjasama dengan negara-negara sahabat akan memakai ruang minanya negara sahabat. Nah, mumpung sekarang kita di Komisi 8 lagi ada revisi undang-undang, pada saat itulah nanti akan, kalau ada terbuka negara sahabat, kami akan tuangkan dalam satu pasal untuk kuota kerjasama dengan negara-negara sahabat. Secara psikologis, jamaah kita ada sebagian yang tidak punya harapan, karena bisa mendaftar tadi yang sampaikan umur 50, menunggu 49 tahun, itu sudah 99 tahun. Ya, silakan direspon dulu oleh Pak Zain dari statement tadi. Ya, saya pikir Ketua Komisi 8 itu logika yang dibangun oleh beliau adalah untuk mengurangi panjangnya antrian di Indonesia. Mengenai ini tentu kami sebagai eksekutor di lapangan menunggu kebijakan pimpinan saja. Apa diputuskan oleh pimpinan ya kita melaksanakan, karena alhamdulillah per hari ini hari terakhir untuk pembayaran pelunasan itu kayak kita sudah 213.000 sekian.
Itu artinya kita memang surplus hampir 10.000 jamaah cadangan lunas. Jadi apapun keputusan pimpinan, kita akan melaksanakannya dengan baik, insya Allah. Ya, salah satunya negara Kazakhstan begitu ya Pak ya, benar ya? Yang Gobi. Ya. Oke, silakan komentar juga Pak Ade. Ini gambar yang gembira. Saya melihatnya bukan pada jatah kuota dari negara lain, tapi justru adalah bagaimana lobby G2G-nya, B2B-nya negara kita dengan OKI. Karena kan ketentuan 1/1000 itu adalah OKI. Negara-negara OKI ini lihat duduk bareng lagi, ditinjau ulang, mengingat Indonesia bukan lagi 210 juta, tapi sudah 270 juta. Artinya kalau itu perbandingan kita sudah angkanya di atas 270.000. Kalau berdasarkan kepada landasannya adalah OKI. Untuk itu bagaimana pemerintah mendesak OKI agar melakukan sidang, kalau perlu sidang OKI di Indonesia. Sehingga ada beberapa yang perlu kita sampaikan, di samping adalah keadilan sebuah pemerataan kuota bagi negara-negara yang sudah jumlah penduduk miskinnya besar, juga adalah kesepakatan tentang pemotongan hewan dam misalnya. Ini kan juga polemik terus. Dam juga disoroti karena baru uji coba 2 tahun ini kan baru petugas yang dikoordinir biaya damnya oleh pemerintah, oleh Bajnas. Gimana dengan jamaah? Saya kira kan efektif, udah 2 tahun sudah cukup bagus bahwa tidak lagi dana dam dipergunakan pada jalan yang tidak bagus atau digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Maka pemerintah lewat Bajnas saya pikir sudah harus berani memperlakukan bahwa dam itu boleh diakomodir oleh negara. Bahkan usulan saya tempo hari adalah menjadi komponennya BPIH, sehingga tidak kesulitan, jamaah tidak lagi memikirkan dam di tanah suci karena akan kesulitan kalau dia harus belanja dam sendiri. Jadi pemikiran pada Sopang saya pikir kurang elok lah kalau kita harus minta berbagi dengan negara-negara sahabat, apalagi dengan di kawasan Asia misalnya. Tapi kalau lebih elok kalau kita berani menggagas pertemuan OKI di Indonesia dan bicarakan persoalan meninjau ulang tentang kebijakan haji yang sudah puluhan tahun belum ditinjau ulang. Saya kira itu yang lebih arif, yang lebih visioner ke depan tentang perhajian kita. Arif dan visioner dan urgensi begitu ya Pak ya. Ini menjadi catatan pihak Anda juga Pak Zain untuk dipertimbangkan, tidak hanya fokus terhadap kuota untuk jemaah kita. Terima kasih untuk waktu berdua, sayang sekali waktu kita sangat pendek, sangat menarik untuk membahas dialog ini. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih untuk waktu malam ini bersama kami Pak Ade Marfudin, pengamat pelayanan ibadah haji dan umroh, dan juga Bapak Muhammad Zain, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya semuanya.